Ada fenomena yang menarik di dunia partai politik kita. Itu yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Awalnya mengaku partai anak muda, tapi kini para orang tua pun masuk menjadi fungsionaris partai. Terakhir, ada Ade Armando, ada Irma Huta Barat, yang tentu usianya tidak lagi muda gitu ya. Kemudian juga menarik bahwa ini partai seolah-olah seperti spesialisasinya itu adalah mengukur ekor jas. Di Audi sejak dini hari sudah mencalonkan Ganjar walaupun dia bukannya partai yang bisa masuk ke DPR pusat. Ya. Belakangan PSI juga ujuk-ujuk mencalonkan Kaisang Pangarep atau ngomporin Kaisang supaya maju di Pilwakot Depok, Kota Depok. Padahal di situ seingat saya PSI itu hanya punya 1 kursi. Jadi berharap mendapat ekor jas. Jadi para pendukung Jokowi atau pendukung Kaisang, ya Kaisang belum punya pendukung, tapi paling tidak orang yang bersimpati pada Jokowi berharap ikut juga mencoblos PSI. Mungkin kira-kira gitu. Kita akan mendengarkan suara anak pantai yang akan berbicara. Itu adalah Buya Taptajani. Nah, gimana Bu? Ini kayaknya PSI, ini dia membuat spesialisasinya itu. Spesialisasinya adalah dia akan mengukur ekor jas, efeknya yang diukur gitu. Kira-kira dia akan dapat apa? Yang menurut saya sebagai bukan orang partai, kok nggak kreatif ya? Dari dulu ya begitu aja gitu, template gitu. Iya, PSI ini fenomena baru dalam perpolitikan kita ya, karena itu kan satu partai ya yang di-create oleh anak-anak muda terdidik, ya umumnya mereka urban based ya, orang-orang terdidik dari kota, pendidikannya modern, tinggi dan seterusnya. Nah, itu adalah persekutuan orang dengan subkultur itu, ya kan? Itu satu ya. Nah, kalau soal yang Anda sebut-sebut tadi itu ekor jas segala macam, ya, itu sisi lain dari pragmatisme yang lain lagi, ya kan? Karena partai kan dia ingin didukung oleh banyak suara juga, ya kan? Dan PSI adalah satu dari banyak partai yang sekarang ini pada pegangin jas Pak Jokowi, ya kan? Iya, benar. Iya kan? Ada yang lama juga ngikut, PAN ngikut, terus ya macam-macam. Dan ini bisa dimengerti karena menurut hasil survei yang terakhir itu tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi ini kan tinggi. Iya, 80-an persen. 80-an persen ya. 80%. Nah, artinya kan semua orang ingin mendapatkan berkah politik dari Pak Jokowi, ya kan? Karena banyak sekali orang yang senang Jokowi, ya kan? Jadi dia ingin terasosiasi dengan Jokowi, mendukung programnya Jokowi, apa Jokowi dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya sebetulnya soal pragmatisme politik biasa saja, ya kan? Jadi partai politik dalam kondisi sekarang ini against atau melawan Jokowi itu nggak menguntungkan ya? Secara politis ya, gitu ya? Iya. Secara elektoral maksudnya. Secara elektoral. Salah satu penyebab mengapa Anies mengalami penurunan karena dia kan against, terhadap figur, ya. Yang 80% orang suka, gitu kan? Salah satu sebabnya, ada banyak sebab-sebab yang lain. Itu pun menurut temuan survei kan, kayak gitu. Nah, jadi kalau mereka perebutan ekor jas Jokowi dengan harapan dapat efek elektoral, ya segala macam, itu adalah manuver yang biasa saja, ya. Artinya itu soal pragmatisme politik biasa saja, nggak PSI, nggak partai yang bahkan sudah masuk di parlemen, kayak gitu-gitu. Nah, cuma kalau kita selalu kayak gitu polanya untuk menimbulkan simpati publik segala macam, ya kita sendiri kehilangan identitas, gitu loh, ya kan? Kita nggak punya klaim apa-apa terhadap partai ini yang bisa membuat diferensiasi dengan yang lain, gitu loh. Padahal PSI itu awal kelahirannya kan dengan sebuah klaim, ya, dan itu tercermin di trilogi partai itu kan, seperti merawat kebersamaan, ya kan, menebarkan kebajikan dan seterusnya itu kan, terus ya kayak gitu-gitu ya. Jadi isu-isu fundamental yang cukup serius sebetulnya, dan itu menjadi keprihatinan kita semua soal kebersamaan, soal kebajikan gitu dan seterusnya.
kayak gitu. Eh, ini kan partai belum terlalu lama ya, baru ikut sekali pemilu, ya kan? Dan dia sadar mengapa partai ini didirikan karena segmen pemilih yang dia bidik itu sebetulnya sangat potensial karena itu kan usia muda, ya, yang kita sering sebut milenial ya. betul. Kalau kita mau sebut bonus demografi kan kelompok itu sebetulnya yang terbesar. Tapi kelompok itu juga yang biasanya malas ke TPL. Iya. Dan umumnya mereka tidak suka politik, ya kan? Bahkan mereka kritis, tidak engage di partai, ya kan? Bahkan sinis ya terhadap tokoh-tokoh politik dan seterusnya. Itulah segmen terbesar dari kaum pemilih muda ya, yang milenial dan umumnya mereka urban based. Ya. Itu yang mau disapu oleh PSI bahwa kita ini partai yang kira-kira sama loh sama kamu, gitu loh ya kan? Ingin menyapa mereka. Itu anunya ya. Dan banyak upaya yang dia lakukan dengan cara PSI selama ini yang kita kenal, tapi kan faktanya belum ngefek. Pada pemilu kemarin itu kan dia masuk partai 0, kan masih. Iya, tapi kan di daerah-daerah tingkat 2 kan lumayan suaranya, Bu. Iya lumayan kan, kayak di DKI juga lumayan. Di DKI lumayan, di Tangsel ini. Iya, di Tangerang Selatan lumayan. Ada dia satu praksi sendiri kayak gitu. Jadi menyebar umumnya pasti di kota-kota ya, di kota-kota yang urban base gitulah ya kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau persempit target audien pemilih dari partai PSI ya kaum milenial, tapi kalau kita mau persempit lagi yang urban base, yang subkultur urban gitu ya. Ya dia bisa orang desa tapi subkulturnya itu udah alam pikiran anak muda sekarang gitu, yang kritis terhadap politik, tidak engage dan seterusnya. Dan itu yang mau disapa. Betul. Tadinya ya. Karena itu kan, tapi dia lupa kayaknya, Bu. Jangan-jangan PSI lupa dengan triloginya itu. Kalau triloginya nggak lupa ya kan. Yang dia seperti kehilangan imajinasi itu adalah bagaimana menyapa orang-orang itu. Gitu kan. Malah belakangan ini seperti partai pada umumnya kan. Dia dompleng pada tokoh-tokoh populer. Ya tentu bukan semata dompleng, bisa dia klaim bahwa karena kita punya kesamaan ideologis gitu kan. Kita punya kesamaan program ya, dan seterusnya kayak gitu. Jadi PSI itu sebetulnya ya partai yang cukup menyenangkan ya kalau artikulasi dia itu kena dengan alam pikiran anak-anak muda tadi itu. Kalau ya. Iya, kalau ya. Ini terbalik, Bu ya. Sekarang dia terbalik. Kita lihat fenomena sekarang partai-partai politik yang sudah dewasa itu dari sisi usia, dia itu kan sekarang malah merekrut anak-anak muda yang memang populer. Kemudian yang selebritas baik di medsos atau dimanapun untuk nyalek. Sebaliknya, PSI justru ngerekrut orang tua. Yang tadi saya sebut ada Ade Armando, ada Irma Huta Barat gitu ya. Terus ada siapa lagi itu yang ketua asosiasi gitu segala macam, ya orang tua semua. Kenapa nggak misalnya ada Raffi Ahmad, Mbak Im Wong, anak muda jelas keringatnya ini dan penggemarnya itu begitu banyak gitu ya. Kenapa nggak mereka tiba-tiba ujuk-ujuk yang mau dijual juga Kaisang misalnya gitu. Iya itu soal pragmatis saja, karena ya tokoh-tokoh populer segala macam itu kan nggak gampang juga didekati untuk terlibat secara eksklusif ya atau terasosiasi dengan partai tertentu ya kan. Karena dia kan ingin tetap menjadi public figure bagi semua orang, ya kan? Itu ada urusannya juga dengan pertimbangan bisnis, pertimbangan macam-macam lah ya kan? Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau umpamanya dia misalnya belakangan Ade Armando gabung di situ, terus Irma segala macam, ya memang usianya udah tidak muda dalam pengertian tadi ya, tidak bisa disebut milenial lagi. Tapi itu kan pengertian kategoris ya, tidak saklek gitu ya, bahwa usianya pasti harus umur sekian kayak gitu. Karena di situ kan ada perjumpaan juga berkaitan dengan soal visi, dengan ide dan seterusnya. Ade Armando misalnya, orang yang selama ini cukup lantang meneriakan atau khutbah tentang pluralisme, khutbah tentang kesamaan ya kan, equality dan seterusnya. Jadi irisan itu dapat ya, dengan PSI. Irma juga kayak gitu. Jadi ya tidak sama sekali meninggalkan aspek itu ya kan. Sebab kalau yang datang ke
ke PSI, tokoh yang selama ini kontra gitu dengan pandangan PSI atau visi ideologinya PSI, pasti dia menolak juga, gitu kira-kira. Katakanlah misalnya tiba-tiba kelompoknya Habib Rizik gitu kan daftar di PSI, ya pasti nggak mungkin kan, gitu loh, karena nggak ada irisan itunya, nggak ketemu. Jadi memang karena ada irisan lah kemudian mereka bertemu. Tapi bahwa prestasi PSI untuk menggait tadi masa yang tadi yang Buya bilang bahwa ini milenial yang masuk dalam kategori bonus demografi, ini kan belum terlihat, Bu. Ya itu dia, itu kan pertanyaan yang terkait dengan aspek praktek politik ya. Artinya bagaimana dia menyapa kelompok itu ya, bagaimana dia mendapatkan simpati cukup luas dari kaum muda itu segala macam. Itu kan harus ada mediumnya, harus ada instrumennya, dan harus ada kontennya. Dia mau ngomong apa, gitu kan, kayak gitu-gitu. Ini yang harus dikemas oleh PSI gitu. Lalu dia juga jangan terlalu jauh mengasosiasikan diri dengan figur-figur yang sudah sangat populer gitu kan, karena yang akan dilihat oleh orang ya jadi apa namanya, klaim dia terhadap partai yang dengan distingsinya sendiri ya, dengan klaim-klaim ideologisnya sendiri menjadi buyar gitu, kayak gitu, karena dia ndompleng pada figur lain walaupun itu sah saja. Betul, ya kan? betul. Karena itu kalau dia pegang ekor jas Jokowi, pegang ekor jas siapa segala macam, itu dilihat sebagai pragmatisme politik biasa saja. Tidak buruk ya, karena dilakukan juga partai lain. Tetapi kalau terlalu sering ya, orang melihat dia itu tidak sebagai identitas yang penuh. Nah itu gitu. Bu, ini kan memang persoalannya itu ya. Kalau saya sebagai orang luar yang lihatnya PSI ini identitasnya ini nggak jelas gitu. Spesialis tuh megangin ekor jas orang lain gitu ya. Jokowi lah, Ganjar, sekarang Kaesang mau dipegangin. Tapi identitasnya sendiri dia tampilkan itu kan menjadi apa, nggak jelas. Karena kalau saya dari luar nih Bu ya. Ya saya juga kan di luar. Iya, maksud saya Buya itu kan banyak terlibat dulu di dalam konsultasi politik di banyak para kandidat gitu ya, partai politik. Nah saya orang luar tuh melihat apa mungkin ya PSI ini bisa jadi partai yang sustain. Kenapa? Saya lihat nih pengurusnya ini sorry aja Bu, dengan bahasa saya tuh misalkan pengurusnya tuh agak salon gitu ya. Terus senangnya ya ber-AC gitu kan. Cat kuku, kira-kira manikur pedicure gitu ya. Sementara politik itu kan suara urusan masyarakat yang tanpa kelas, yang seperti itu gitu ya. Yang berkeringat gitu ya. Dan ini nggak pernah kayaknya termasuk di kampung saya sendiri Bu, di Tangsel itu kan nggak pernah digarap oleh PSI. Ya kalau umpamanya ada orang punya anggapan kayak gitu, ya ini PR serius buat PSI, ya kan. Lepas bahwa anggapan itu benar atau salah, tapi fakta dilihat dari perspektif pemilih, orang yang punya pikiran kayak Anda itu jangan-jangan banyak, gitu kan. Nah ini mesti menjadi masukan serius buat PSI, karena ini kan soal artikulasi nantinya, ya kan. Tapi saya sih suka dengan ininya, dengan klaim-klaimnya itu ya. Awalnya itu yang membuat partai ini lahir, ya, soal menebar kebajikan gitu kan, kebersamaan, solidaritas dan seterusnya itu, ya kan. Itu satu. Yang kedua, dia juga ingin melakukan satu dekonstruksi yang sekarang ini ya sebetulnya di mana-mana. Bahwa politik itu male society gitu loh, masyarakat lelaki. Coba kalau kita lihat di PSI itu kan tokoh-tokoh populernya itu kebanyakan perempuan, muda-muda, terdidik. Betul. Bahkan kuota 30% untuk perempuan itu dilampaui, dia 45%. Oh ya? Iya, seingat saya ya, seingat saya. Itu artinya dia melakukan dekonstruksi secara serius terhadap imajinasi orang selama ini, image orang selama ini bahwa perempuan itu bukan bukan dunianya di ranah politik gitu, kayak gitu. Bahwa selama ini orang melihat politik itu ranahnya orang laki. Nah kemudian PSI melakukan dekonstruksi dari kondisi itu gitu ya. Kan dengan alasan itu 30% dipaksakan itu. Gitu. Tapi juga di sisi yang lain, seolah-olah PSI itu menjustifikasi atau melegitimasi bahwa elit politik itu adalah orang-orang elit. Iya. Itu juga was-was juga tuh Bu, kayak gitu.
upaya yang dilakukan oleh PSI ya untuk soal kemanusiaan misalnya, dia kan cukup rajin juga itu kalau ada bencana melakukan sumbangan gitu kan. Terus pada saat pandemi itu kan dia bagi-bagi juga bingkisan ya dalam jumlah yang cukup banyak sebenarnya. Itu kan bagian dari upaya dia untuk merealisasikan visi dia sebagai partai yang berpihak pada kemanusiaan kayak gitu. Tapi kan pola-pola seperti ini udah terlalu lazim dilakukan oleh partai manapun, kayak gitu itu, sehingga dia tidak punya efek juga untuk membuat identitas tadi itu mengental dan hinggap di ingatan banyak orang gitu. Artinya PSI adalah partai as usual gitu kan. Betul. Nah ini kalau itu terjadi kan identitasnya dia Iya buyar kayak gitu gitu-gitu. Jadi ya pada akhirnya juga kita nggak akan bisa menghindari aspek pragmatik dalam cara kerja maupun berpikir politik. Apalagi sudah menjelang pemilu kayak gini kan. Karena semua partai, terutama yang baru kan punya impian untuk masuk parliamentary threshold, dapat 4%. Karena itu segala upaya dia lakukan untuk bisa sampai ke gerbang 4% tadi itu. Sebab kalau enggak kan dia akan menjadi partai lokal kayak gitu ya. Ya partai nasional tapi anggotanya cuma di DPRD kayak gitu-gitu. Tapi kan Bu yang dilakukan oleh PSI soal ekor jas ini kan bukan cuma PSI yang berharap. Ada PAN, PBB, P3 gitu kan. Ini kan mereka juga semuanya berharap ekor jas. Di Ganjar terutama gitu ya. Nah ini kan artinya ini pasar yang sangat sesak. Pasar ekor jas ini. Gimana PSI itu mungkin nggak bersaing dengan partai-partai yang lebih dewasa yang punya pengalaman lebih besar dan kelihatan modalnya juga lebih bagus. Artinya mereka udah mulai merekrut kelompok milenial sekarang segala macam. Iya mereka karena kan semua partai kita itu sentimen pemilihnya itu bukan karena alasan ideologis partai. Kalaupun ada itu kecil sekali. Ya, jadi misalnya orang senang pada partai tertentu itu karena lebih pertimbangan ideologis. Itu kecil. Betul. Dan biasanya itu dari waktu ke waktu dia nggak pindah ke partai lain di tempat itu. Kalau kita ini kan cair sekali. Artinya orang yang sentimennya dasarnya atas ideologis itu paling 20%. Artinya cari di 80% itu melalui berbagai cara. Ya kan? Untuk nambah. Betul. Padahal 80% yang lebih mayoritas kan? Iya, mayoritas segala macam. Nah, semua partai berburu ke arah sana dengan menggunakan berbagai medium, termasuk ekor jas tadi, iya kan? Kayak gitu. Artinya dia berburu pada pasar yang swing, gitu loh. PSI bahkan partai yang sudah ada di parlemen aja ikut-ikutan kan, kayak gitu-gitu. Sebab kalau dia tidak ikut kayak gitu, dia kehilangan momentum nanti karena melalui cara lain juga tidak gampang kayak gitu. Iya dengan segala variasinya ya, ikut pegangan ekor jas tadi itu, mendukung programnya, apanya kayak gitu-gitu. Iya, tapi artinya gini Bu ya, yang Bu bilang itu bahwa ekor jas ini sah untuk kepentingan pragmatisme politik dalam konteks elektoral. Tapi pada saat bersamaan, ini katakanlah 20%, ada 80% yang merupakan identitas partai, yang itu juga harus digarap. Kan itu jadi artinya ekor jas oke, tapi jangan lupa dong yang 80% ini warnamu, gitu kan? Nggak gampang karena kan orang sadar bahwa itu punya ideologi tertentu itu butuh waktu dan alasan, ya kan? Saya mengerti partai ini berbeda dengan yang lain, itu alasan saya untuk membedakannya apa? Kan harus dijelaskan kan? Tidak cukup dengan retorika gitu karena itu kan visi adalah perbuatan kira gitu loh kan. Visi adalah perbuatan nggak bisa dengan retorika. Apalagi itu cuma muncul retorikanya menjelang pemilu gitu kan, sehingga ya makanya kita ini ya yang partai Islam mengklaim dirinya sebagai partai agamis dan dan nasionalis, religius dan nasionalis. Yang partai sekuler ya mengklaim dirinya sebagai partai nasionalis yang religius. Tinggal bolak-balik doang gitu kan. Tapi prakteknya di lapangan sama aja gitu kan. Pragmatis lah ya. Jadi orang suka terhadap partai karena alasan ideologis itu butuh waktu dan alasan. Dan itu harus dilakukan melalui perbuatan yang konsisten. Kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kan pada pegang jas karena mereka nggak cukup percaya diri. Untuk bisa jualan gitu loh di pasar yang swing kayak gini. Nah, jadi ini menarik. Jadi kira-kira seperti itulah. Pada akhirnya partai-partai politik itu adalah
pragmatis. Karena mereka sebenarnya kayak hilang kepercayaan dirinya gitu ya. Nah, karenanya bagi kita manusia yang kemudian mendukung partai politik atau mendukung satu figur tertentu, kalau kita menyerahkan seluruhnya kepercayaan itu, maka kita akan lebih buruk dari para pengurus partai itu sendiri. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, eling lan waspada. Asli.